Oke sahabat tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu seputar nama-nama penting pada bagian menu baik di Windows 7, 8, 10 maupun 11. Di sini saya ingin share 10 bagian penting menu yang ada di sistem operasi Windows. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama yang baru mengenal dunia komputer ya, terutama baru mengenal sistem operasi, salah satunya sistem operasi Windows. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas 10 nama bagian menu yang penting dan yang paling sering digunakan di sistem operasi Windows. Oke, yang pertama yaitu bagian start menu. Yang dimana start menu ini untuk mengakses aplikasi pengaturan ataupun fungsi penting lainnya, yaitu ada di pojok kiri ya. Nah ini namanya start menu. Apa saja yang ada di start menu ini? Di bagian start menu, bagian pentingnya adalah aplikasi ataupun daftar semua aplikasi. Contohnya seperti ini ya, daftar aplikasi. Kemudian ada untuk search bar, yaitu untuk mencari aplikasi, file ataupun informasi di internet. Kemudian ada power button. Ini untuk bagian ini bisa kita atur sebenarnya. Kan ini saya masih default. Ini berfungsi untuk mematikan ataupun merestart ataupun menghibernasi komputer ya. Ada di bagian sini. Kemudian di start menu juga kita bisa membuat pin aplikasi ataupun aplikasi penting yang sering digunakan. Secara default jika seperti ini ya. Untuk menambahkan pin silakan klik kanan ya seperti ini. Nah, secara default ini adalah pin aplikasi ya, aplikasi yang sering digunakan. Biasanya akan ada di sini teman-teman. Untuk menambahkan pin klik kanan lalu pilih pin. Nah ini seperti ini. Teman-teman juga bisa mengelompokkan berdasarkan nama ya untuk aplikasi yang sering digunakan. Tetapi saya jarang menggunakan pin aplikasi ya. Oke, itu penjelasan dasar yang pertama dari start menu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu bagian taskbar. Nah, bagian taskbar ini yaitu tepat ada di bawah layar ya. Pada dasarnya taskbar ini bisa kita pindahkan ke atas, ke pinggir, ke kanan. Tetapi secara default taskbar ini rata-rata ada di bawah seperti ini ya. Nah ini teman-teman, ini adalah bagian taskbar yang area bawah ini ya. Jadi ini taskbar ya. Bagian penting di bagian taskbar yaitu ada start button, yaitu untuk membuka start menu tadi. Kemudian ada search box untuk mencari aplikasi atau file. Kemudian ada task view untuk melihat desktop virtual. Kemudian ada system tray untuk menampilkan ikon aplikasi di latar belakang. Nah seperti ini ya. Jadi jika ada aplikasi yang berjalan startup itu akan terlihat di sini ya untuk defaultnya begitu ya. Tetapi itu yang standar startupnya. Nah sistem tray ini yaitu ini bagian ini ya. Ikon jam seperti jam ataupun pengaturan sistem lah. Nih disebut bagian sistem tray. Oke, itu penjelasan singkat bagian taskbar. Sekarang ke bagian 3 yang penting yaitu bagian file explore. Nah, jika teman-teman pernah membuka halaman seperti ini adalah disebut file explore ya. File explore ini digunakan untuk mengelola file maupun folder ya. Bagian penting dari file explore ini umumnya ada quick access. Ini folder yang paling sering digunakan nanti akan muncul di sini ya, ataupun folder yang sering diakses nanti akan muncul di quick access. Kemudian di PC ini untuk mengakses drive ya, misalkan drive C, D, E dan lain-lain. Kemudian ada bagian network untuk mengakses jaringan lokal di komputer kita ya. Oke, ini adalah yang disebut dengan file explore ya. Nah ini. Oke, sekarang ke bagian yang keempat yaitu bagian pengaturan ataupun setting. Untuk mengakses bagian pengaturan ada di setting standarnya. Nah di sini di bagian setting ada bagian sistem, itu untuk pengaturan tampilan, daya penyimpanan dan lain-lain. Kemudian ada device untuk mengatur printer, Bluetooth. Jadi ini cukup lengkap ya. Jadi ini di bagian setting berhubungan dengan network internet, update and security ada di bagian setting ini. Saya tidak perlu membuka semua ataupun mencotokkan satu-satu ya. Jadi ini di bagian setting. Oke, yang kelima yaitu bagian control panel. Nah,
Apa perbedaan kontrol panel dengan setting? Tentu saja ada perbedaannya. Di sini saya akan mengakses kontrol panel secara manual saja, tidak akan menggunakan ini ya. Teman-teman bisa ketik saja kontrol panel ya, seperti ini. Nah, ini alternatif untuk setting karena menyediakan lebih banyak opsi untuk konfigurasi. Jadi kontrol panel dengan bagian menu setting tentu saja ada perbedaan. Jadi ini adalah kontrol panel ya. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu ada Access Center. Nah, Access Center ini digunakan untuk mengakses notifikasi seperti pengaturan cepat untuk WiFi, Bluetooth, mode pesawat, dan lain-lain. Teman-teman bisa cek juga di bagian sini ya untuk standarnya. Oke, sekarang ke bagian yang ketujuh. Karena saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, saya hanya menjelaskan nama-nama standarnya saja atau nama-nama umum yang sering digunakan pada sistem operasi Windows. Yaitu selanjutnya ada Task Manager, yaitu klik kanan. Di sini teman-teman bisa mengakses Task Manager, di mana Task Manager digunakan untuk melihat ataupun mengelola proses sistem aplikasi yang berjalan serta perform komputer ya, ada di bagian sini ya. Yang tidak kalah penting lainnya yang bagian 8 yaitu Run Dialog ataupun yang sering saya sebut sebagai Windows R. Teman-teman caranya silahkan tekan Windows R, logo Windows R ya. Nah, ini adalah yang paling sering saya gunakan, yaitu untuk membuka aplikasi ataupun pengaturan dengan cepat menggunakan sebuah perintah ya. Nah, teman-teman tinggal kombinasikan setelah Windows R terbuka ingin membuka apa, tinggal disesuaikan, mungkin seperti dial ataupun yang lainnya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sekarang ke bagian 9 yaitu yang berhubungan dengan share ya, atau istilahnya Cortana. Kalau di Windows 10, kalau di Windows 11 biasanya Windows Share ya. Nah, untuk Cortana sebenarnya saya jarang menggunakan, dan di sini teman-teman bisa lihat Cortana saya tidak ada ya. Untuk menampilkan Cortana di sini ada. Nah, di sini teman-teman jika Cortana-nya tidak ada cukup mudah ya. Di bagian taskbar klik kanan saja lalu show Cortana button. Nah, ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Karena saya jarang menggunakan jadi saya biasanya ditutup. Oke, yang terakhir yaitu bagian 10 yaitu desktop dan konteks menu. Ini yang paling sering teman-teman lihat ya. Ini jika teman-teman lihat ini area kosong ini, kebetulan di sini sebenarnya saya ada ikonnya ya. Karena untuk tutorial ikon-ikon yang saya gunakan memang saya umpetin dulu sih. Jadi desktop ini area utama untuk menyimpan file ataupun sebuah pintasan aplikasi. Kemudian konteks menu. Nah, ini konteks menu yaitu ketika teman-teman klik kanan, ini akan memberikan akses cepat ke fungsi sistem ya. Nah, seperti ini. Ini termasuk konteks menu ya. Oke, teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini seputar 10 penjelasan singkat seputar bagian-bagian penting ataupun nama-nama penting pada sistem operasi Windows. Semoga bermanfaat dan terima kasih.